Oke, kita tumis dulu bumbunya, ada bawang putih dan juga bawang bombay. Ini kita tumis sampai si bawangnya ini mengeluarkan aroma dan berubah layu ya. Dan setelah beraroma kita masukkan proteinnya, saya pakai dada ayam dan juga bakso ikan yang sudah dipotong dua ya. Dan untuk dada ayamnya sendiri sudah dimarinasi dengan perasan jeruk nipis, kemudian taburi dengan garam, kaldu ayam bubuk dan juga merica bubuk. Aduk-aduk sebentar lalu siapkan air sebanyak 250 gram. Nah, airnya kita tuang sebagian dulu, sisanya nanti kita tuang saat di akhir ya. Lalu kita tutup sebentar, ini dimasak kurang lebih 5 menit supaya daging ayamnya itu empuk terlebih dahulu ya. Oke, setelah 5 menit buka penutupnya, kemudian diaduk-aduk lagi. Kemudian tambahkan potongan bakso ikan, dan untuk sayurannya di sini sudah saya siapkan brokoli, wortel, jamur kuping, putreng dan juga pakcoy. Untuk yang pertama kita masukkan potongan wortel dulu ya, kemudian diaduk-aduk. Ini kita masak sebentar aja kurang lebih 1 menit. Dan setelah wortelnya agak empuk, kita masukkan putreng, jamur kuping, brokoli, dan juga pakcoy. Lalu tambahkan sisa air. Kemudian seasoningnya ada garam, kaldu ayam bubuk, dan merica bubuk. Kemudian saus tiram dan juga minyak wijen. Nah, jika sayuran hijaunya sudah masuk semua, langsung kita besarkan api kompor dan ini diaduk cepat. Ini kita masak sebentar aja supaya sayurannya tetap fresh ya. Oke, yang terakhir kita masukkan larutan maizena sebagai pengental, kemudian diaduk-aduk. Jangan lupa koreksi rasa sebelum disajikan. Oke, ini dia capcay sayurannya dengan daging ayam siap untuk disajikan. Asli ini enak banget, sehat dan tentunya bergizi ya. Oke, semua sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat. Untuk resep detailnya teman-teman bisa cek di kolom deskripsi ya. Makasih, selamat mencoba resepnya. Wassalamualaikum. Siapkan chopper atau blender, kemudian masukkan 20 buah cabai merah keriting, 3 siung bawang putih, 1 buah tomat merah, lalu sedikit air untuk memudahkan proses penghalusan. Oke, bumbunya udah halus, kita sisihkan dulu. Oke, untuk bahan selanjutnya 9 siung bawang merah, kemudian ini kita iris-iris. Bahan selanjutnya 1 buah kentang, untuk kentangnya kita potong-potong dadu seperti ini. Untuk aromatiknya saya tambahkan 3 lembar daun jeruk. Nah, untuk bahan utamanya tentu saja udang sebanyak 200 gram. Ini 200 gram tanpa kepala, sudah dicuci dan dibersihkan, serta dimarinasi dengan perasan jeruk nipis dan garam ya. Oke, langkah selanjutnya kita goreng kentang sampai empuk. Kalau udah ini diangkat lalu disisihkan. Disusul udang, ini kita goreng sampai berubah warna aja. Nah, setelah berubah warna kayak gini, langsung aja kita angkat dan ditiriskan. Selanjutnya kita tumis bawang merah sampai layu dan mengeluarkan aroma wangi. Kemudian masukkan bumbu yang udah dihaluskan tadi beserta dengan daun jeruknya. Kemudian ini kita aduk-aduk sebentar. Seasoningnya ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu ayam bubuk, setengah sendok teh merica bubuk, dan 1 sendok teh gula pasir. Lanjut ini kita aduk-aduk. Bumbunya kita masak sampai matang dan tanak ya. Nah, ini bumbunya udah matang dan tanak. Kemudian kita masukkan kentang dan udang yang tadi udah kita goreng. Selanjutnya ini kita aduk-aduk sebentar sampai bumbunya meresap. Terakhir jangan lupa koreksi rasa ya. Oke, ini dia menu kita hari ini yang enak banget. Sambal goreng udang dan kentang siap untuk disajikan. Asli ini enak banget, menggugah selera. Oke, semua sekian dulu resep hari ini, semoga bermanfaat dan selamat mencoba ya. Wassalamualaikum. Oke, di sini sudah saya siapkan tempe 1,5 papan. Ini jika ditimbang beratnya sekitar 430 gram. Oke, langkah pertama tempenya saya slice dulu seperti ini. Lalu diiris-iris menyerupai batangan korek api ya. Kalau udah kita sisihkan dulu. Untuk bumbunya yang pertama saya memakai 7 buah cabai merah keriting. Nah, si cabainya kita iris-iris juga. Kemudian 7 buah cabai rawit orange. Nah, cabai rawit orange-nya ini kita iris-iris juga. Lalu
lalu disisihkan. Oke, selanjutnya 7 siung bawang merah. Nah, bawang merahnya juga kita iris-iris setipis mungkin ya. Dan untuk bawang putihnya saya pakai agak banyak, sekitar 9 siung. Nah, ini kita iris-iris juga setipis mungkin. Lanjut untuk bahan lain ada air asam jawa, kemudian 50 gram gula merah yang sudah diiris, kemudian 1 jempol jari lengkuas yang sudah diiris tipis, dan 2 lembar daun salam. Oke, sekarang kita masukkan tempe yang udah kita potong-potong tadi ke dalam minyak yang sudah panas. Ini kita aduk-aduk supaya matangnya merata. Ini kita goreng sampai kering ya teman-teman. Nah, kalau udah kering seperti ini boleh kita angkat lalu ditiriskan. Oke, lanjut sisakan sedikit minyak dalam penggorengan, lalu kita goreng irisan cabai merah dan juga cabai rawit oranye sampai kering. Kalau udah diangkat, disusul irisan bawang putih ya. Ini kita oseng-oseng sampai kering dan mengeluarkan aroma. Disusul irisan bawang merah. Nah, jadi si bumbu irisnya itu kita goreng satu persatu ya, jangan dicampur. Nah, kalau udah kering dan beraroma seperti ini boleh diangkat lalu ditiriskan. Disusul irisan lengkuas dan juga daun salam. Ini kita aduk-aduk sampai agak kering dan mengeluarkan aroma ya. Oke, ini aromanya udah keluar, ini wangi banget ya teman-teman. Sekarang kita masukkan irisan gula merah, kemudian diaduk-aduk sampai si gula merahnya larut. Nah, ini gula merahnya udah larut, sekarang saya masukkan 3 sendok makan air asam jawa. Kemudian kita aduk-aduk lagi beberapa saat sampai mendidih atau belebek-belebek ya teman-teman. Nah, kalau udah mendidih, sekarang saya masukkan seasoningnya. Untuk seasoningnya saya hanya menggunakan garam dan kaldu ayam bubuk ya. Dan untuk takaran seasoningnya disesuaikan dengan selera masing-masing, lalu kita aduk-aduk lagi. Nah, kalau udah tercampur, sekarang kita matikan api kompor. Lalu masukkan tempe goreng serta bumbu iris yang sudah kita goreng juga ya. Lanjut, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan jangan lupa sebelum diangkat, koreksi rasa dulu ya teman-teman. Oke, ini dia lauk istimewa kita hari ini yang rasanya enak banget, bikinnya mudah, bahannya sederhana, sudah ready, yaitu orek tempe pedas manis gurih. Semoga video ini bermanfaat, jangan lupa dicoba resepnya ya. Makasih, wassalamualaikum. Oke, yang pertama di sini sudah saya siapkan 1 buah pare. Ini ukuran parenya itu lumayan besar ya. Kemudian parenya dipotong 2, lalu dibelah 2 lagi. Setelah dibelah 2, isian parenya kita sisihkan kayak gini ya. Jadi untuk bagian dalam parenya nggak kita pakai atau nggak kita masak. Yang kita masak hanya bagian luarnya saja. Setelah isiannya kita sisihkan, parenya kita iris-iris kayak gini ya. Oke, setelah selesai, parenya kita pindahkan ke dalam wadah. Kemudian masukkan 4 sendok teh garam. Kemudian kita aduk rata dan sedikit diremas-remas. Tujuan diberi garam adalah untuk mengurangi rasa pahit. Dan garam membantu menarik keluar cairan dari pare, dan bersama cairan itu rasa pahitnya juga ikut berkurang. Dan proses ini juga membantu mengurangi getah yang bikin rasa kurang nyaman di lidah. Oke, kalau udah tercampur rata, ini kita tutup dan kita biarkan sesaat ya. Selanjutnya kita siapkan chopper atau blender. Nah, di sini sudah saya siapkan juga 30 buah cabai rawit hijau. Di sini juga sudah saya siapkan 8 siung bawang merah. Nah, ini kita masukkan 6 siung saja, sementara yang 2 siung lagi akan kita iris-iris. Selanjutnya cabai rawit dan bawang merahnya kita chopper kasar kayak gini ya, supaya bertekstur. Lanjut 2 siung bawang merah tadi kita iris-iris. Siapkan juga 1 buah tomat merah, ini ukurannya lumayan kecil ya. Kemudian kita potong-potong. Biar rasanya makin mantap, biasanya pare diolah bersama ikan teri ya. Di sini saya pakai ikan teri belah, ini seberat 40 gram. Untuk terinya bebas pakai jenis teri apa aja. Di sini saya pakai teri belah kayak gini ya. Kemudian dicuci dan ditiriskan. Oke, setelah semua bahan-bahannya selesai, sekarang kita kembali ke pare. Nah, ini setelah diremas dengan garam, pare jadi sedikit lebih layu dan akan empuk saat dimasak nanti ya. Lalu parenya kita cuci dan kita bilas sampai bersih serta ditiriskan kayak gini ya. Oke, selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau udah, kita masukkan irisan bawang merah, kemudian kita aduk-aduk sampai keluar aroma wanginya. Kalau udah, kita masukkan ikan teri yang tadi udah kita cuci, lalu diaduk-aduk sebentar kurang lebih 1 menit. Masukkan bumbu bawang merah dan juga cabai rawit hijau.
Kemudian diaduk kembali sampai matang dan tanak. Tambahkan juga air secukupnya. Untuk airnya di sini saya pakai 10 sendok makan atau setara dengan 100 ml. Kemudian diaduk lagi sebentar. Tambahkan seasoningnya ada garam, kaldu ayam bubuk, dan juga lada bubuk, masing-masing setengah sendok teh. Kemudian saya tambahkan juga bawang putih bubuk 1 saset, dan saus tiram sebanyak setengah sendok teh. Oh ya teman-teman, penambahan garam disesuaikan ya, karena di sini rasa asin sudah ada di dalam ikan terinya. Kemudian diaduk rata sampai tercampur. Kalau udah kita masukkan potongan pare dan juga tomat yang tadi udah kita siapkan. Kemudian kita aduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Oke, biar bumbunya lebih meresap dan rasanya lebih mantap, di sini saya tutup sebentar kurang lebih 2 menit. Setelah 2 menit kita buka penutupnya, kemudian kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur. Oke teman-teman, ini udah selesai kita masak. Sebelum disajikan, kita koreksi rasa dulu ya. Nah, ini dia teman-teman masakan sederhana kita hari ini, tumis pare dengan ikan teri udah jadi. Dari aromanya udah kerasa kalau ini tuh enak banget ya. Dijamin pasti bakalan nambah nasi. Gimana? Mudahkan resepnya? Selamat mencoba ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.